Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun malam hari ini orang yang hadir di jamaah Yasin nampak ada sedikit kurang, tapi insya Allah walaupun berat bagi kita dengan mewakili banyak sesat dari semua sesat sudah hadir di sini. Tapi biasa kalau tidak ada beruntung memang ada sedikitnya sama yang lain yang selalunya memang berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh pihak masyarakat ataupun yang disampaikan oleh pihak pendidikan. Di sini sekarang adalah sudah tanggal 30 yang bulan 5 disebutkan adalah full production, bahkan pabrik Loide semua ada sekitar 4 hari, semua adalah boleh dikatakan ada production dan juga ada maintenance. Untuk si A ketemu 3 kali, yaitu maintenance 2 kali, production 1 kali. Itu adalah tukeran dengan yang bulan kemarin di musim ini dapat satu pabrik Loide tanggal 25 bulan ini kan, tanggal 25 bulan ini si B dapat satu pabrik Loide waktu kurang jelas. Ini berapa? Jadi sewaktu untuk yang sekarang ini, jadi untuk production yang sekarang ini, jadi kita sudah tahu dan sudah riset pengetahuan bahwasanya untuk bulan ini adalah untuk bulan 6 nanti, yaitu mulai start tanggal 1 dari Sabtu kan, dari Sabtu tanggal 1 itu adalah bulan 6 dan itu nanti adalah untuk production. Jadi untuk minggu ini kita mainkan pada hari Senin, jadi hari Minggu production. Hari Minggu production itu hari Minggu juga 11 jam, itu 3 jam proses, itu kalinya kita tahu nanti saya pun bingung mulai hari untuk hitungnya. Ya, jadi untuk paling tidak kita nanti mau disuruh untuk kuatkan kita punya badan, jangan sakit, tidak boleh sakit, pokoknya benar-benar tidak boleh sakit. Kalau sedikit sakit segera minum obat supaya segera sembuh, karena selain full production, jadi produksi kita ada banyak, yaitu sekitar kita bilangnya adalah 9.600 keping per shiftnya ataupun 9.000 meter kubik, karena kita punya produksi adalah ordernya adalah 9.087 meter kubik, isi rumah 6.000 untuk moda pemeriksaan 30 lebih. Dari sini maksudnya kita semua memang disuruh untuk lebih kuat bekerja. Itulah mengapa orang-orang yang cuti pada bulan 6 ini, ada banyak orang cuti, terpaksa harus ditunda. Sebagian diminta untuk berhenti tunda, jangan cuti pada bulan ini, ditunda kemudian. Yang tujuannya adalah supaya orang sementara waktu cukup. Karena untuk orang sekarang yang banyak tidak cukup, semua sektor kekurangan orang, tidak kira dimanapun tempat, tidak kira itu di shift apa, memang kekurangan orang. Jadi karena kekurangan orang pada saat ini, orang yang ada memang mau lebih kuat bekerja lagi, mau lebih semangat lagi. Karena bagaimanapun untuk cost production pada bulan 6 memang terlalu tinggi, karena dengan pabrik Loide yang 4 hari itu sudah keluarkan duit berapa banyak untuk menggaji karyawan. Ini yang paling penting. Kemudian dari sini juga majikan memang minta untuk kita semua memang bagaimana untuk membantu majikan supaya apa? Supaya dari secara keseluruhan tadi majikan tidak rugi di sana. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk harga premium sangat jatuh, yaitu setiap meter kubiknya adalah turun 30 US dollar, ataupun kalau dikira 1 bulan itu sudah kami sampaikan adalah sekitar 1 juta ringgit penurunan harga daripada premium kita. Apalagi yang sekarang
tidak boleh sama. Mau jaga bagus-bagus. Pertama adalah jaga bagus-bagus, jangan sampai hilang. Yang nomor dua adalah ketika ambil uang PIN jangan sampai salah. Ketika satu kali ambil kemudian PIN itu tidak betul, jangan diteruskan. Kalau sudah salah, tidak keluar duit, jangan teruskan lagi. Ingat-ingat dulu PIN yang betul seperti apa. Karena kalau tidak, masuk 2 kali mungkin masih reject, masuk 3 kali mungkin kena tawaran sudah. Ya. Kalau silap jangan sampai 3 kali, sekali saja cukup. Kemudian ingat-ingat baik, PIN yang betul seperti apa. Kalau PIN masih salah jangan diteruskan. Kalau PIN sudah betul, ingat yang betul seperti apa, baru kemudian cek lagi. Kalau sudah 2 kali salah, jangan yang ketiga kali. Kalau salah yang ketiga kali maksudnya apa? Itu nanti memang kena tawaran. Kenapa mesti menjaga bagus? Jangan sampai hilang. Karena kalau hilang bagaimana? Kalau hilang memang seperti yang sudah saya bilang, sama hanya dengan PIN salah, sama hanya dengan hilang. Pada akhirnya nanti apa? Itu kena blok. Kalau sudah kena blok, bagaimana? Mau ambil uang tidak dapat lagi. Kalau yang sebelumnya adalah ketika kita punya PIN salah ataupun kita SIM ATM tadi hilang, kita lapor ke perusahaan, kemudian dari proses manajer memang lapor pergi RAP, lepas pergi RAP nanti RAP kita akan diantar pergi RAP bawa paspor original, kemudian bikin ATM card baru, tapi bukan untuk sekarang. Sekarang tidak dapat lagi. Jadi kalau ATM card hilang, PIN salah, kena blok, pada akhirnya apa? Tunggu 2 bulan kemudian baru kita akan diantar prepaid untuk bikin baru. Dan uang gajian tidak akan diberi cash, jadi uang gajian akan masuk PIN secara keseluruhan. Kita terima 100 seperti biasa, yang selebihnya masuk PIN. Kalau dalam masa 2 bulan kita tidak punya TMK, bagaimana ambil duit? Ya tidak dapat diambil. Tunggu nanti ketika 2 bulan kemudian kita diantar prepaid untuk bikin ATM card baru, dalam waktu itu kita berdapat ambil duit. Jadi bukan suka-suka seperti sebelumnya. Jadi itulah yang perlu dipahami dan dimengerti untuk semua orang. Sendiri punya barang, nanti kita sendiri punya duit, jaga bagus-bagus. Nomor 1 adalah jangan hilang, nomor 2 jangan rusak. Nomor 3 adalah bagaimana PIN kita jangan sampai lupa. Mungkin PIN kita tulis yang simpel saja, sederhana saja yang mudah diingat. Mungkin kita punya PIN itu direkod di dalam HP kita, ataupun ditulis di dalam buku. Nanti kalau misalkan contoh minta tolong orang lain, minta tolong pergi PIN kah, minta tolong pergi kawan ambilkan duit kah, jangan kasih PIN yang salah juga. Supaya apa? Supaya tadi supaya kita punya PIN ATM tetap dalam keadaan yang tidak ada bermasalah, sehingga tidak perlu 2 bulan kemudian baru bikin ATM baru. Jadi kalau bisa dipahami untuk semua orang, bisa dimengerti. Karena daripada nanti kita punya ATM sudah hilang atau PIN salah kena blok, kemudian duit kita masuk bank tidak dapat diambil dalam masa 2 bulan, kita mau kirim pun tidak dapat, kita mau pakai pun tidak dapat, kemudian kena hukum lagi, tak cuci tandas kah? Ya. Sekarang kan yang famous atau yang terkenal adalah ketika sama mencuci tandas. Jangan sampai kesilapan sendiri ATM hilang, suruh cuci tandas juga. Ataupun kena hukum, kena kompon 200 ringgit kan, 20 ringgit kan, 100 ringgit kan tidak tahu. Ini, tapi perlu dibahas itu semua orang. Jaga bagus-bagus untuk sendiri punya. Ini. Kemudian untuk sholat hari raya Idul Adha, nanti rancangan hari Senin malam, Irmas Tampil kami akan hadir di masjid ini untuk bincang bagaimana pelaksanaan untuk sholat Id nanti. Ya seperti biasa saja, kita sholat Id nanti step-nya seperti apa, memang pasang terpal apa macam itu, pasang karpet di luar sana, seperti banyak yang diperlukan. Kalau untuk sholat Idul Fitri barangkali lebih banyak, jauh lebih banyak. Kalau untuk sholat Idul Adha barangkali ada sebagian yang sudah masuk kerja, karena waktu itu adalah masih tetap hilang, masih ada yang masuk. Sip B masuk malam, sip hanya maintenance hari Senin, maintenance tanggal 17. Jadi waktu tanggal 17 maintenance itu sip hanya maintenance, tapi seperti biasa kita akan aturkan untuk sholat itu terlebih dahulu. Sholat hari raya itu seperti biasa. Jadi masuknya kurang lebih adalah sekitar 8:30 atau setengah 9 kita baru masuk. Jadi prosesnya seperti apa nanti kita akan bincang lebih jelas, lebih lengkap. Saya pun sudah bincang sama bos, waktu itu sudah minta izin, bos sudah oke, sudah izinkan. Yang penting adalah semua orang paham, yang tidak sembahyang memang masuk awal seperti biasa, yang sembahyang memang nanti ikut sembahyang terlebih dahulu, kemudian 8:30
Untuk sarapan pagi nanti bisa dipinjam dengan kegiatan. Bila si A mau sarapannya kapan, si B mau sarapannya kapan, nanti bisa dipinjamkan. Karena sekarang secara otomatis memang semua orang antusias untuk sarapan pagi. Menunya sudah lengkap dan enak-enak lagi. Jadi itu mau soto ada, mau bakso ada, mau roti panggang ada, mau nasi lemak ada, nasi goreng ada, mie goreng ada, semua ada sudah. Jadi maksudnya itu tadi memang pastikan semua orang memang memahami apa yang disampaikan oleh dia Azikan dan oleh kita sendirinya sebagai apa itu segala kegiatan yang kita akan laksanakan. Oke, ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.